Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Renawati Berliani, Rima Andareta, dan Yurisa Ayu Karismawati akan membahas mengenai umur perkawinan, di mana terdapat peta konsep seperti ini. Materi yang pertama adalah batasan umur dalam perkawinan menurut hukum negara. Materi yang kedua, batasan umur perkawinan menurut hukum Islam. Dan materi yang terakhir adalah pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur. Untuk materi yang pertama adalah batasan umur dalam perkawinan menurut hukum negara. Yang pertama ada pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut undang-undang ini, perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, dalam undang-undang ini juga tercantum salah satu prinsip perkawinan, yaitu bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat melangsungkan pernikahan dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Batasan umur minimal melakukan pernikahan menurut hukum negara tertuang dalam beberapa pasal-pasal seperti pada slide ini. Untuk yang pertama, dalam bab 2 pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan. Jadi pada pasal ini, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun itu harus mendapat izin kedua orang tua. Nah, jika dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Izin juga dapat diperoleh dari wali dan orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Kemudian, batasan umur melakukan pernikahan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan adanya pembatasan usia dalam perkawinan, yakni usia 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita atau dapat meminta dispensasi. Jadi bedanya pada sebelum usia 21 tahun itu harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Sedangkan bagi calon pria maupun wanita yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun itu hendaknya melakukan pernikahan harus mendapat izin dari pengadilan. Nah, selanjutnya pada pasal 29 KUH Perdata yang menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan, namun dapat mengajukan dispensasi. Selanjutnya, batasan umur minimal melakukan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1, yaitu
Untuk untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur seperti yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Jadi kesimpulannya, adanya pembatasan umur dalam perkawinan itu utamanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan dalam menjalani hidup, juga untuk melindungi hak perempuan dan anak itu sendiri dalam aspek pendidikan, sosial, dan budaya serta pertumbuhan anak. Pembatasan usia dalam melakukan pernikahan itu sangat penting diperhatikan, tidak hanya karena alasan-alasan tadi, tetapi juga untuk meminimalisir potensi perceraian yang disebabkan karena pernikahan di bawah umur. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Meskipun Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, tetapi pada masa itu, terutama di Madinah, tergolong usia dewasa. Pada saat Rasulullah menikah dengan Aisyah, perlu dipahami, ini itu beriringan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, jelas ini sangat berbeda. Adapun batas usia 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang dikutip Ahmad Rafiq, yang artinya saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud yang waktu itu aku berusia 14 tahun. Beliau tidak mengizinkan dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Kondak waktu umurku 15 tahun dan beliau membolehkan aku untuk mengikuti perang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan pada riwayat Ibnu Umar dan 9 tahun didasarkan pada pernikahan Rasulullah SAW. Namun, dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah itu bervariasi di tiap-tiap negara. Secara garis besar, usia balik untuk menikah yaitu antara lain 15 tahun sampai 21 tahun. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang selanjutnya yaitu batasan umur dalam perkawinan menurut hukum Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu atas nama Yurisaya Karismawati. Dalam hukum Islam sendiri, batasan usia perkawinan tidak ditetapkan atau dijelaskan secara mendetail. Al-Quran dan hadis hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat atau tanda-tandanya saja. Untuk selebihnya, terserah kepada kaum muslim untuk menetapkan batasan umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan keadaan setempat. Dan adapun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah terdapat pada Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 dan An-Nisa ayat 6. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikailah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan untuk menikah yang sebagaimana dari ulama itu mewajibkan menikah bagi mereka yang telah mampu. Al-Maraghi menafsirkan kata wasolihun
yang artinya yaitu para lelaki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Untuk Quraisy Shihab menafsirkan kata wasolihun yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 6, yang artinya yaitu, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka sertakanlah kepada mereka hartanya. Pada ayat ini itu menyatakan kecukupan umur dalam melangsungkan pernikahan. Dan seseorang yang sudah cukup umur atau dikatakan balik, yaitu dijelaskan seperti berikut ini. Itu menurut Tafsir Al-Ahkam, seseorang anak laki-laki dikatakan balik atau telah bermimpi sebagaimana yang telah disepakati para ulama, anak yang sudah bermimpi kemudian junub maka dia telah balik. Dan untuk ciri-ciri wanita ketika sudah haid, maka itu batasan balik. Menurut Mustaf Al-Maraghi menafsirkan yang disebut balik al-nikah adalah jika usia telah sampai menikah. Dan untuk menurut Rashid Ridho, kalimat balik al-nikah itu menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah yaitu sampai bermimpi. Pada umur ini itu seseorang dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Batasan usia balik menurut para mazhab fikih. Menurut Imam Hanafi, tanda balik bagi seseorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika tidak ada tanda-tanda keduanya, maka ditandai dengan tahun, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, balik itu ditandai dengan mimpi basah atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Beliau ini menetapkan usia balik itu 17 tahun. Menurut Imam Syafi'i, batasan balik adalah 15 tahun bagi laki-laki dengan ditandai mimpi, sedangkan untuk perempuan 9 tahun ditandai dengan haid. Dan selanjutnya menurut Imam Hambali yang menyatakan bahwa usia balik bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Yang selanjutnya yaitu hadis penjelasan batasan usia pernikahan. Nah, ini secara historis batas usia pernikahan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang berusia 9 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, artinya Rasulullah SAW menikah dengan dia, Aisyah, dalam usia 6 tahun dan beliau membawanya ketika ia berusia 9 tahun dan beliau wafat ketika ia berusia 18 tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkawinan di bawah umur. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir. Dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga di dalam undang-undang ini terdapat prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Islam juga menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada umat manusia untuk hidup di bawah naungannya. Dalam mewujudkan keluarga tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang baik fisik, ekonomi maupun sosial.
Perkawinan di bawah umur sendiri merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 kompilasi hukum Islam bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Maka perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Yang selanjutnya, faktor penyebab perkawinan di bawah umur. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan menikahkan diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Faktor yang kedua yaitu orang tua. Terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Faktor yang ketiga yaitu kecelakaan atau married by accident. Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Faktor yang terakhir yaitu tradisi keluarga. Pada beberapa keluarga tertentu dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus-menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Yang selanjutnya yaitu dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran yang diberikan pengadilan kepada calon suami istri untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 ayat 2 yaitu yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dispensasi umur yang diberikan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas minimum harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi hukum yang telah didaftarkan sebagai permohonan oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut. Yang selanjutnya yaitu gagasan masyarakat yang menimbulkan maraknya perkawinan di bawah umur. Yang pertama yaitu kepentingan sendiri, di mana dalam konteks hukum perkawinan maraknya kasus pernikahan di bawah umur memperlihatkan masyarakat kurang mentaati pembatasan usia perkawinan karena melihat tidak adanya ekses negatif apabila mereka melanggarnya. Yang kedua yaitu sensitif terhadap sanksi, di mana banyaknya pernikahan di bawah umur terjadi karena tidak adanya hukuman atau sanksi terhadap pelanggarnya. Undang-undang perkawinan tidak menyediakan sanksi bagi pelaku atau subjek yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur. Justru menyediakan praktik perkawinan ini dengan adanya pemberian dispensasi kawin melalui pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Gagasan yang ketiga yaitu tanggapan pengaruh sosial, di mana dalam masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi karena telah menjadi budaya yang hidup di masyarakat. Gagasan yang terakhir yaitu kepatuhan, di mana orang-orang kurang mentaati aturan batas usia perkawinan karena mereka beranggapan bahwa pernikahan di bawah umur bukan suatu perbuatan immoral dan ilegal, sehingga apa yang dimuat di dalam undang-undang perkawinan tidak harus dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf.
apabila ada yang bertanya, dipersilahkan kepada audiens. Terima kasih.